Ya, Assalamualaikum Bu Bidan. salam. Ya, Ibu. Silakan masuk, Ibu. Silakan duduk. Iya. Oh ya, kalau begitu perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Aswiwi. Kebetulan saya yang jaga kebetulan saya yang berdinas hari ini. Mohon maaf Ibu, ada yang perlu saya bantu? Iya Bu Bidan, saya mau konsultasi masalah kehamilan. Oh iya, Ibu mau konsultasi masalah kehamilan ya, atau nama itu prakonsepsi. Kalau begitu saya isi data Ibu dulu ya. Nama Ibu siapa? Ibu Tina, Ibu Tina, umur, 25 tahun, pekerjaan, ibu rumah tangga alamat Ibu di mana? di Pangkalen ya. Nama suami Ibu, Kamarudin, umur Bapak Kamarudin berapa? 30 tahun, Pekerjaannya, swasta. ya alamat Pangkalen. Oh ya, suami Ibu di mana? Kok tidak ikut sama Ibu? Lagi menjual di Oh pasar. iya, bagusnya itu datang ke sama-sama. Iya, lain kali. Oke. Ibu sudah berapa lama menikah? Saya menikah sudah 9 bulan Ibu. Oh sudah 9 bulan. Apakah Ibu pernah memakai alat kontrasepsi selama ini, selama 9 bulan ini? Tidak pernah. Tidak. Umur berapa Ibu dapat haid pertama kali? Haid pertama itu umur 15 tahun. 15 tahun. Apakah haidnya teratur Ibu tiap bulan? Ya, haid biasanya 5 sampai 7 hari. Oh iya, oke. Bagaimana riwayat kesehatan Ibu? Apakah Ibu ada riwayat tekanan darah tinggi, gula, atau Ibu pernah dilakukan screening tentang penyakit menular yaitu HIV, sifilis, dan hepatitis? Tidak ada. Tidak ada. Oh ya, tadi saya lihat hasil pemeriksaannya dari luar, semuanya normal. Oke. Bagaimana pola hidup Ibu ya? Apakah pola makannya bagus, pola tidurnya bagaimana? Kalau makan kan bagus, tidur biasanya begadang. Begadang. Kalau suaminya, apakah Bapak merokok atau ada anggota keluarga di rumah merokok? Suami kadang merokok, kadang tidak. Oh iya, merokok tidak aktif. Iya. Oke. Oh ya, kalau begitu saya jelaskan dulu ya Ibu masalah prakonsepsi. Iya. Prakonsepsi itu adalah upaya mempersiapkan kesehatan fisik dan mental calon ibu dan ayah sebelum merencanakan kehamilan, yang mencakup pemeriksaan kesehatan, perbaikan gizi, dan perubahan gaya hidup. Mengapa prakonsepsi penting? Itu penting untuk kesehatan ibu dan bayi, memastikan ibu dalam kondisi sehat untuk mengandung dan melahirkan bayi yang sehat, dan untuk mencegah terjadinya komplikasi, mengurangi resiko komplikasi kehamilan seperti diabetes, preeklamsi, dan kelahiran prematur. Pemeriksaan yang harus dilakukan yaitu secara umum dan secara fisik. Secara umum itu pemeriksaan tekanan darah, memastikan tekanan darah ibu normal atau tidak, menghindari resiko preeklamsi. Terus kita lakukan tes darah, tes gula darah, mendeteksi diabetes yang dapat mempengaruhi kehamilan. Adapun penyakit menular, makanya dilakukan screening agar untuk mencegah penularan pada bayi. Kemudian bagaimana pola makan dan suplemen yang perlu Ibu perhatikan? Yang perlu kita perhatikan itu suplemen seperti asam folat, zat besi, dan vitamin D. Tapi yang paling penting itu asam folat untuk mencegah cacat tabung saraf pada bayi. Selama kehamilan, wanita dianjurkan untuk mengonsumsi 500 sampai 800 mg asam folat setiap hari. Asam folat sangat penting untuk pembentukan DNA dan perkembangan otak serta saraf janin. Berapa lama dikonsumsi itu Bidan asam folatnya? Oh iya, waktu konsumsi itu dianjurkan untuk mengonsumsi asam folat sejak trimester pertama kehamilan. Bahkan yang terbaik adalah
memulai konsumsi asam folat setidaknya 1 bulan sebelum kehamilan. Sumber asam folat itu dapat diperoleh dari makanan, Ibu, bukan hanya obat saja. Makanan yang seperti apa itu bedanya? Oh, makanan yang perlu kita yang mengandung asam folat itu seperti sayuran hijau, asparagus, brokoli, alpukat, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Serta ada beberapa makanan lain seperti sereal, tepung terigu, tepung jagung, beras, roti, dan pasta. Terus manfaat asam folat itu sangat manfaat asam folat yang cukup dapat mencegah cacat tabung saraf pada bayi seperti spina bifida dan ancefali. Asam folat juga berperan dalam produksi sel darah merah yang sehat. Terus yang kedua itu zat besi, Bu, ya, mencegah anemi pada ibu hamil. Ya. Makanan yang bisa kita konsumsi yang mengandung zat besi itu makanannya seperti daging, unggas, ikan, telur, sayur-sayur juga bisa, bayam, tahu dan tempe juga ada. Terus kalau vitamin D itu, Ibu, mendukung kesehatan tulang dan sistem imun. Kita bisa makan ikan salmon, ikan tuna, kacang, telur, susu, dan yogurt juga bisa, Ibu, ya. Kalau pola makan sehat itu ya seperti biasa, karbohidrat terpenuhi, proteinnya juga terpenuhi. Begitu, Ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Ibu sayang? Sudah tidak ada. Oh iya. Terus ada yang penting juga, Ibu, ya, itu gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu dianjurkan Ibu berolahraga ringan seperti jalan kaki setiap pagi, senam, atau berkebun lah. Terus pola istirahat juga, kan biasa begadang, jadi cukup tidur minimal 7-8 jam setiap malam, Ibu, ya. Terus bapaknya juga merokok, hindari rokok dan alkohol untuk bapaknya karena dapat merusak kualitas sperma dan sel telur Ibu, serta meningkatkan risiko cacat lahir. Jadi, Ibu, semoga Ibu cepat hamil, saya doakan. Agar Ibu segera punya anak yang sehat. Dan kalau Ibu masih butuh bantuan saya, Ibu bisa datang kemari. Terima kasih, Bu, ya. Terima kasih, sama-sama. Makasih, Bu. Kalau begitu saya antar ya. Ya, mari, Bu. Mari saya antar.